Shalom semuanya. Apa kabar, semua baik? Baik, tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan. Saat ini kita sedang masuk di dalam bulan September, di mana kita sedang masuk di dalam sebuah tema yang namanya pemuritan. Tuhan mau setiap kita menjadi murid, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, satu hal yang ingin dibagikan pada pagi hari ini adalah yaitu senjata seorang murid Kristus. Senjata murid Kristus. Yesaya pasal 50 ayat keempat dikatakan demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, firman Tuhan berkata begini, bahwa Tuhan memberikan kepada Nabi Yesaya, yaitu adalah lidah seorang murid. Setuju ya? Apa sih Pak lidah seorang murid? Lidah seorang murid itu berbicara begini, lidah yang penuh dengan kuasa Allah. Amin. Lidah seorang murid adalah lidah yang penuh dengan kuasa Allah. Sehingga melalui perkataan Nabi Yesaya, orang yang letih lesu dibangkitkan imannya. Semangatnya dibangkitkan. Orang yang lemah putus asa mendapatkan pengharapan yang baru. Karena apa? Karena kuasa yang ada dalam lidah daripada Yesaya. Kenapa Nabi Yesaya mendapatkan kuasa itu? Karena Nabi Yesaya menerima lidah seorang murid. Saudara, demikian pun juga bagi murid Kristus. Tuhan memberikan sebuah senjata di dalam dirinya. Yaitu adalah lidah yang penuh dengan kuasa. Sehingga melalui kehidupan seorang murid itu, seorang yang dimuridkan, ada kuasa yang akan dapat bekerja dalam kehidupan orang itu, sehingga melalui perkataannya, orang-orang boleh dibangkitkan, dipulihkan, dan dikuatkan. Orang-orang boleh mengalami pemulihan. Orang siapa di sekelilingnya? Tapi tentunya bukan hanya untuk orang sekelilingnya, tetapi juga buat dirinya sendiri. Seorang murid yang dipenuhi oleh lidah yang penuh kuasa daripada Allah, yang karena memang Tuhan sendiri yang memberikan, maka yang terjadi adalah dia pun memiliki kuasa sehingga melalui perkataannya kebangkitan terjadi, pemulihan terjadi, terobosan terjadi dalam kehidupannya. Saudara, di dalam kehidupan tentunya banyak sekali terkadang masalah yang kita hadapin. Membuat kita letih, lesu, lemah, sakit, putus asa, itu yang iblis mau, bukan? Kita terkubur dalam masalah kita. Tetapi satu hal yang saya mau cerita sebentar. Waktu berapa tahun yang lalu saya mengalami sakit. Dan sakit cukup berat buat saya. Seumur hidup saya itu sakit yang paling berat. Dan saudara, sakitnya pun juga menaun. Dan pada saat waktu itu, yang terjadi adalah iblis berusaha membenamkan saya di dalam kuburan. Keputusasaan, kekecewaan, kepahitan, di dalam kondisi yang sakit. Itu iblis mau. Dan iblis mencoba menaruhkan perkataan-perkataannya dalam kehidupan saya, bahwa sudah finish, hidupan nggak punya pengharapan lagi, kamu hidupnya akan makin lama makin hancur, makin lama makin berujung kepada kematian, kamu nggak akan pernah bisa lagi melayani Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Intinya adalah iblis ingin saya menjadi putus asa dan tenggelam dalam kuburan yang saya buat sendiri. Tetapi puji Tuhan saudara, melalui pemuritan yang saya terima di dalam kehidupan saya diajarkan bahwa untuk ada kuasa di dalam lidah saya. Dan saya mau supaya kuasa itu mengalir dalam kehidupan saya harus memilih untuk tidak menggunakan perkataan-perkataan yang iblis mau untuk saya ucapkan,
tetapi memilih untuk perkataan-perkataan yang Tuhan mau katakan buat saya. Kok bisa saya tahu itu? Karena pemuridan, saudara. Saya dimuridkan, saya ngerti. Dan pada saat itu saya katakan perkataan firman, saya katakan bahwa salah satunya saya perkatakan ini bahwa firman Tuhan berkata bahwa melalui Yesus Kristus segala sesuatu Tuhan jadikan baik. Segala sesuatu Tuhan jadikan baik. Segala sesuatu Tuhan jadikan baik. Dan apa yang terjadi, saudara? Kehidupan saya keluar dari kuburan yang saya buat. Kuburan keputusasaan, kekecewaan. Dan saya keluar dari saya yang saya dibangkitkan dan saya dipulihkan. Dan kalau hari ini saya ada, karena Tuhan yang menjadikannya. Saudara, Tuhan mau hari-hari ini kehidupan kita untuk dimuridkan. Kenapa? Karena ketika kita menjadi murid, senjatanya adalah yang Tuhan berikan pada kita, lidah yang penuh dengan kuasa Allah. Lidah yang penuh dengan kuasa kehidupan, bukan kematian. Shalom murid Tuhan Yesus. Halo. Nah, yang hari-hari ini berasa muridnya Tuhan Yesus boleh angkat tangan. Nah, sip. Puji nama Tuhan. Berarti tepuk dadanya. Hari ini khotbahnya buat saya. Hari ini khotbahnya buat saya ya. Lidah seorang murid. Nah, pertama kita mesti tahu dulu. Kita murid. Gurunya siapa? Tuhan Yesus, benar ya? Gurunya Tuhan Yesus. Lidahnya Tuhan Yesus itu seperti apa? Lidahnya Tuhan Yesus itu yang mengeluarkan mujizat. Mujizat apa? Mujizat pelipat gandaan, benar ya? Multiplikasi. Mujizat untuk membuat sesuatu yang baru. Firman Tuhan, pengadaan gitu ya. Jangan lupa, kuasa lidah guru kita itu ada di muridnya. Akan ada di lidah kita. Kuasa mujizat, pelipat gandaan. Jangan lupa. Oke, lidah yang penuh kuasa. Ingat bahwa guru kita adalah Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan ke kita sebagai muridnya, itu yang akan kita terima hari ini. Amin ya. Oke, nah. Kalau murid-murid Tuhan Yesus, kalau murid-murid itu harus dimuridkan, benar ya? Harus dimuridkan. Caranya dimuridkan gimana? Kita punya wadahnya. Dimuridkan melalui live. Ya. Siapa yang hari ini udah tergabung dalam live? Boleh angkat tangan? Puji nama Tuhan ya. Yang belum tergabung dalam live harus masuk dalam live untuk dimuridkan. Amin ya. Yang sudah di dalam live. Nah, yang sudah di dalam live pastikan Anda, saudara, dimuridkan di dalam live. Pada saat Anda pertemuan live, pastikan Anda mendapatkan sesuatu untuk dibawa pulang, gitu ya. Karena pemuridan itu bukan bicara mengenai kita dimuridkan saja, tapi kita akan memuridkan anggota keluarga kita, gitu ya. Apa yang kita terima sebagai murid akan kita teruskan ke anggota keluarga kita. Jangan lupa bahwa kita juga sebagai pemurid nantinya di rumah kita, gitu ya. Karena kita akan memuridkan istri kita, kita akan memuridkan anak-anak kita berdasarkan apa yang ajaran yang kita terima sebagai murid. Itu ya. Jadi pentingnya pemuridan adalah kita harus meneruskan apa yang diajarkan kepada kita kepada keluarga kita. Penting. Sekarang masuk ke topik lidah. Nah, ini topik lidah. Lidah ini saya kemarin ambil di Yakobus 3. Jadi lidah itu digambarkan seperti api katanya. Lidah itu seperti api. Api yang kalau dipakai oleh ibu-ibu masak jadi kompor. Jadi makanan bagus gitu ya, bisa matang. Tapi api kalau di hutan, di Yakobus 3 bilang, api kecil dalam hutan itu bisa menghanguskan satu isi hutan. Lidah itu seperti itu, kata Yakobus gitu ya. Jadi hati-hati untuk lidah. Lidah itu bisa membuat tubuh kita ini berdosa. Atau yang tadi Pak David bilang, lidah ini akan berkuasa untuk menyampaikan mujizat, membuat mujizat gitu ya. Lidah itu senjata, senjata itu bisa untuk kebaikan, bisa juga merugikan diri kita. Kita mesti agak hati-hati untuk lidah ini. Saya masuk ke ciri-ciri lidah untuk seorang murid. Ciri-ciri lidah dari seorang murid itu salah satunya adalah memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Contohnya gini, memuji Tuhan itu saya sama istri saya itu selalu belajar untuk memuji Tuhan
apapun kondisi kita, apapun kondisi di rumah kita, apapun kesusahan kita, kita selalu mengucap syukur, memuji Tuhan. Kenapa? Ternyata saya dan istri itu belajar. Pada saat kita memuji Tuhan, mengucap syukur terus-menerus, itu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita ternyata. Masalahnya masih ada enggak? Masih ada. Tapi pikiran kita damai sejahtera, hati kita damai sejahtera, sukacita. Itu yang membuat kita bisa memilih dari segala pilihan dengan lebih jernih, gitu ya. Memuji Tuhan, terus memuji Tuhan, apapun kendala kita, tantangan kita terus memuji Tuhan. Kita juga belajar sebagai murid untuk memperkatakan firman. Kenapa memperkatakan firman? Firman yang kita baca dan kita renungkan, wajib kita perkatakan. Supaya firman itu hidup dalam kehidupan kita dan bisa menghidupi orang lain, gitu ya. Nah, tadi Pak David juga menyinggung mengenai membangun diri sendiri. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita itu suka hati kita dan pikiran kita itu suka menjelek-jelekan diri kita sendiri. Itu lidah tuh ya. Jadi ya udahlah, saya mah emang orangnya begini gitu ya. Saya mah orangnya nggak bisaan. Saya mah nggak bakal bisa maju deh. Saya mah orangnya begini. Itu lidah, walaupun terucap dalam hati. Itu lidah dan itu kalau kita akan terus begitu, kayak tadi berada dalam kubur tadi Pak David bilang, terus berada dalam kubur dan kita nggak akan bisa berangkat naik. Dan itu bukan lidah seorang murid. Bahwa itu tidak membangun jadinya. Yang lidah seorang murid itu, saya mengucap syukur atas keadaan saya hari ini. Mengucap syukur, tapi saya yakin bahwa saya akan terus bergerak maju. Itu baru lidah seorang murid. Mengucap syukur bukan berarti saya pasrah. Saya berserah sama Tuhan. Tapi saya mau merangkak naik dalam pimpinan Tuhan. Gitu ya. Dan kuasa lidah itu harus membangun orang lain juga. Nah, membangun orang lain itu contohnya begini. Saya kalau di rumah gitu ya. Anak-anak itu kadang-kadang suka belajar sama saya gitu ya, belajar sama saya. Kalau matematika saya suruh ngerjain ulang soalnya. Matematika saya suruh ngerjain ulang aja soalnya gitu ya. Kalau hafal-hafalan saya nggak mau nebak-nebakin. You belajar aja, baca 2-3 kali. Udah baca, ya udah selesai gitu ya. Kalau sama saya belajar gampang. Terus kadang-kadang kan ulangan, kan saya tahu ulangan besok gitu ya. Saya tanya, kamu gimana kemarin hasilnya gitu ya? Wah jelek Pi. Nah pada saat jelek itu kita sebagai pemurid mempunyai pilihan. Apa yang akan kita ucapkan kepada anak kita. Bisa jadi kan, kamu papi udah ajarin, capek pulang kerja, bayar uang sekolah mahal, masih jelek. Bisa begitu ya? Nggak tahu uang sekolah mahal gitu ya, masih jelek gitu ya. Itu bisa pilihan seperti itu. Atau kita bisa, kamu kemarin belajarnya udah bener belum? Udah Pi. Terus kamu pas ngerjain lagi badannya sehat enggak? Ternyata anak-anak kita itu bisa nggak konsentrasi kalau badannya nggak enak ngerjain soalnya. Oke? Saya bertanya begitu, kita bertanya gitu. Terus kamu oke nggak badannya? Oke sih Pi. Oke, masih jelek ya, berarti udah belajar, terus udah dibilang badannya fit, tapi masih jelek. Kenapa? Terus saya tanya begini, di kelas yang bagus berapa orang nilainya? Saya nanya begitu. Cuma 2 orang Pi, puji Tuhan gitu kan. Berarti penyampaiannya ada yang bermasalah gitu ya. Karena sebagian besar jelek gitu ya. Jadi lidah seorang murid itu adalah membangun. Jadi saya bilang sama anak saya bilang gini, ya udah kalau begitu perlu nggak papi ngomong sama guru kamu untuk menyampaikan pelajarannya lebih benar, lebih menangkap jadi murid-muridnya gitu ya. Jadi membangun lidah seorang murid itu bukannya malah menghakimi dan membuat anak kita jadi stres gitu ya. Tapi lidah seorang murid itu membangun, mencari solusi gitu ya untuk supaya kedepannya lebih baik lagi. Gitu ya. Itu yang ciri-ciri lidah seorang murid. Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
bicara mengenai ucapan yang jahat. Kalau gosip gimana ya? Jahat enggak? Gosip jahat apa enggak? Gosip bisa benar enggak yang diomongin? Bisa benar loh. Bisa benar. Fakta bisa disampaikan dalam gosip. Tapi yang perlu kita lihat adalah tujuannya kita bergosip. Jangan-jangan mau menyebarkan kejelekan orang. Mau membuat orang malu. Atau mau supaya kitanya, wah informasi pokok dari dia mah top gitu kan. Dia benar terus gitu ya. Itu gosip itu jadi jahat karena tujuannya jahat. Gitu ya. Oke, nah ciri-ciri lidah yang bukan seorang murid juga perkataan kotor. Saya itu belum lama jemput anak saya di sekolah gitu, ada acara ya. Saya lihat anak sekolah 4-5 orang gitu ya, luar biasa itu omongannya, kotor ya. Kucing gitu ya, itu terus cacing gitu ngomongnya, wah puji Tuhan ini. Terus pas pulang saya nanya, itu teman-teman kamu kelas berapa? Kelas 7 ternyata, SMP 1. Aduh ngomongnya seperti itu. Kata-kata kotor yang keluar, ngata-ngatain temannya dan itu bercanda. Dalam konteks bercanda, berarti kan itu biasa tuh ya. Kucing gitu kan, cacing. Biasa anak-anak SMP. Saya tuh benar-benar miris. Saya menghimbau, jadi saudara-saudara, kita lihat anak kita hari-hari ini perkataannya seperti apa. Bukan hanya kita loh sebagai murid Kristus, anak kita juga harusnya seperti murid Kristus. Gitu ya. Dan apa yang keluar dari anak-anak kita itu juga penting. Dan kita harus tanamkan. Dan kita harus memuridkan anak-anak kita supaya apa yang ditaruh di lidahnya itu lidah seorang murid. Dan bukan perkataan kotor. Pastikan, itu sangat penting. Puji Tuhan, kelas 7 omongannya seperti itu, luar biasa. Oke, saya masuk di terakhir, kenapa lidah seorang murid itu penting? Karena di Yakobus 3 juga disebutkan bahwa lidah itu buas, bisa membinasakan siapapun. Dan lidah itu tidak bisa dikuasai oleh manusia. Lidah itu tidak bisa dikuasai oleh manusia. Jadi siapa yang bisa menguasai lidah? Hanya kuasa Tuhan. Hanya kuasa Tuhan. Kalau kita berusaha sendiri untuk menguasai lidah itu sangat sulit. Tapi pada saat kita dimuridkan, menerima kuasa Tuhan melalui pemuritan, itu baru lidah itu bisa dikuasai. Caranya gimana? Kita harus mulai melihat apakah selama ini kita sudah memperkatakan yang benar. Apakah kita memperkatakan yang membangun? Apakah kita sudah memperkatakan firman hari-hari ini? Ciri seorang murid itu harus ada di dalam lidah kita supaya lidah kita bisa berkuasa seperti guru kita. Siapa yang tahu film ini nih? Bruce Almighty? Ini filmnya Jim Carrey. Filmnya Jim Carrey, jadi dia itu reporter yang dalam cerita ini ya, dalam cerita ini ketemu Tuhan. Gitu ya, ketemu Tuhan terus ngobrol. Dia bilang, Tuhan gampang kerjaannya gitu ya. Terus Tuhan dalam cerita ya, ini cerita film. Ya udah, kalau gampang, nih pegang nih ya, dikasih tuh kekuasaannya Tuhan sama Jim Carrey ini, reporter. Nah, ternyata Jim Carrey ini pakainya apa? Emang orangnya jahil nih, iseng. Dia ngerjain reporter temennya. Itu dia menerima kuasa Tuhan tidak baik gitu. Jadi hasilnya tidak baik. Kita sebagai murid Kristus itu sudah menerima kuasa di lidah kita. Dan jangan kita gunakan sembarangan. Jangan kita kurangkan semau-maunya. Bahwa ini adalah mulut lidah seorang murid yang memiliki kuasa. Pastikan ini lidah ini mengeluarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun, sesuatu yang memberi kehidupan. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah mengaruniakan lidah seorang murid kepadaku, supaya dengan perkataanku aku tahu bagaimana menolong orang yang letih. Dia membangunkan aku pagi demi pagi, dia menjadikan aku peka untuk mendengar seperti seorang telinga rohani yang peka. Saudara, di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kita nggak ngerti, bukan? Ada banyak hal yang kita nggak tahu.
ini mesti bagaimana dan sebagainya. Kira-kira apa sih yang ke depan ini yang perlu kita lakukan dan sebagainya. Saudara, Tuhan mau memberikan pada kita telinga rohani yang peka untuk mendengar suaranya Tuhan. Agar kita dapat mengerti tuntunan Tuhan, apa yang mau untuk kita lakukan. Di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam menghadapi masalah, di dalam menghadapi tantangan, di dalam menyelesaikan panggilan hidup kita, di dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam kehidupan kita, di dalam untuk kita menyelesaikan amanat agung Tuhan, di dalam untuk setiap kita pun juga bisa masuk dalam rencana Tuhan. Setuju saudara? Untuk kita bisa masuk dalam rancangan Tuhan, kita perlu tuntunan Tuhan. Apa sih rancangan Tuhan itu buat kita? Yeremia pasal 29 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan padaku masa depan yang penuh. Itu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau itu. Kita mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau masuk dalam rencana Tuhan yang indah seperti itu. Tetapi untuk kita bisa masuk, kita perlu melangkah, betul gak saudara? Kalau kita masuk ke ruangan ini, kita butuh melangkah. Dan untuk kita melangkah, kita harus tahu langkahnya kemana. Betul gak? Dan untuk kita bisa tahu melangkahnya kemana, kita perlu tuntunan. Dan untuk kita bisa mendapatkan tuntunan, kita harus bisa mendengar apa yang suara Tuhan katakan. Tuhan mau setiap kita memiliki senjata seorang murid yang kedua, telinga rohani yang peka. Saudara, tolong dengar dulu gini. Telinga rohani yang peka yang Tuhan berikan pada kita, bukan kita menjadi Bruce Almighty. No, bukan kita menjadi orang yang maha tahu. Bukan kita menjadi orang yang tahu segalanya. Kadang-kadang ada orang yang ketika misalnya kepada seorang pendoa gitu ya, quote and quote gitu kan, oh dia pasti peka nih, dia pasti peka. Lalu ditanyain, kira-kira apa sih yang Tuhan mau buat saya? Gitu, seolah-olah kayaknya orang yang punya telinga rohani yang peka, dia itu tahu segalanya. No, telinga rohani yang peka, orang yang memiliki telinga rohani yang peka, dia bukan orang yang tahu segalanya, orang yang maha tahu, bukan. Tetapi orang yang mampu mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan, suara Tuhan, keinginan Tuhan yang ingin disampaikan kepada dia. Orang yang dapat mendengar suara Tuhan, orang yang dapat menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada dia. Jadi kalau yang memang Tuhan tidak mau disampaikan kepada dia, dia nggak pernah bisa tahu. Setuju enggak saudara? Dan yang kita butuhkan bukan kita menjadi orang yang maha tahu, tetapi yang kita butuhkan adalah untuk kita dapat mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita untuk menuntun kita, betul gak? Kita nggak perlu dengar segala sesuatu yang ada di luar sana. Tetapi kita perlu dengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita untuk menuntun langkah kita, betul gak saudara? Di dalam gereja, saya kasih contoh. Pada saat waktu tim inti dari Jembatan 2 cabang ini datang ketemu saya, lalu berkata begini, Pak, kami ingin tambah ibadah nih 2 kali, karena kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan akan tambahkan jumlah jiwa. Amin untuk itu. Tetapi saudara, saya bergumul berat. Kenapa? Karena kalau mau tambah jam ibadah, kita perlu ada tempat yang baru buat anak-anak muda, yang mereka juga jumlahnya sedang berkembang. Mereka nggak bisa balik lagi ke tempat di atas karena sudah nggak muat. Berarti kita mesti sewa. Kalau kita mesti sewa, kita mesti bikin tempat ibadah baru, dan itu nggak murah. Bukan hanya sewa gedung saja, tetapi segala macam sound system dan bla 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 bla, jumlahnya besar banget. Dan kondisi keuangan gereja kita tidak memungkinkan untuk lakukan itu. Jadi saya bergumul banget, Tuhan bagaimana ini? Tuhan bagaimana? Saya berdoa, Tuhan bagaimana? Karena kan mereka menantikan keputusan dari saya kan? Betul gak saudara? Tuhan bagaimana? Pilihannya adalah 2 kan? Iya atau no? Tapi kalau iya, why iya? Kalau no, why no? Gitu kan? Kenapa no? Jadi betul-betul Tuhan, saya bingung, Tuhan tolong saya, tuntun saya. Apa yang mesti saya lakukan? Please. Satu hal yang Tuhan bicara dalam hati saya, ini yang saya tangkap.
Ini yang saya dengar dengan telinga rohani saya, yaitu begini. Berikan kepercayaan pada mereka seperti seorang bapak mempercayai anaknya. Hanya itu. Jadi waktu saya sempat sharing dengan salah seorang rekan sepelayanan di tempat ini, ketika saya sharing sama dia bertanya sama saya juga, Bapak dapatnya apa? Saya bilang, saya cuma dapat satu, yang tadi. Berikan kepercayaan pada mereka seperti seorang bapak mempercayai anaknya. Jadi saya kalau berkata iya karena itu. Karena itu yang Tuhan taruh. Dan saudara, saya belajar untuk taat. Walaupun tentunya mungkin ada orang-orang yang punya pendapat adalah emang gereja kaya ya, emang gereja punya banyak duit ya. No. Atau mungkin orang berkata, di zaman lagi kondisi begini keuangan, kenapa mesti gereja nambah ruangan, mesti nambah tempat ibadah, kan butuh biaya dan sebagainya. Ini boros ya, ini segala macam ya. Tentunya saya tidak menyalahkan mereka karena pertimbangan-pertimbangan itu ada pertimbangan yang logis. Setuju enggak saudara? Logis banget dan bisa diterima banget. Tetapi inilah dia, terkadang ketika kalau kita Tuhan berikan kepada kita telinga rohani yang peka untuk mendengar suaranya, bukan untuk supaya kita menjadi orang yang sakti. Bukan supaya kita cuma pengen tahu, memenuhi rasa ingin tahu kita doang. Tetapi kalau Tuhan ingin dan Tuhan memberikan kepada kita telinga seorang murid, telinga rohani yang peka untuk mendengarkan suaranya adalah karena Tuhan mau untuk kita berjalan bersama dengan Dia. Karena Tuhan mau kita mentaati Dia. Setuju nggak saudara? Dan ketika kita taat, dan ketika semakin taat, Tuhan juga akan menunjukkan dirinya kepada kita. Saudara, dan singkat cerita tentunya kita tahu saudara. Kita tahu apa yang terjadi, hal-hal yang Tuhan menguatkan saya, meneguhkan saya, salah satunya adalah setelah saya berkata yes, 1 minggu setelah itu, setelah saya berkata oke, kepada tim inti Jembatan 2, 1 minggu setelah itu, saya ketemu dengan seseorang, anak rohani, anak Tuhan, sudah ada di tempat kita sekarang. Tetapi pada saat waktu itu dia sempat bicara sama saya begini, Pak, saya ingin ganti sound system gereja semuanya. Saya bilang kayak gini, sorry saya belum terpikirkan untuk ganti karena butuh biaya yang besar. Jadi enggak ada dalam agendanya saya. Tetapi dia bilang kayak gini, Pak, saya ingin gantikan semua sound system dari speaker, kabelnya, mixernya, powernya, semua di bawah ini juga ada speaker, saudara gede-gede. Saudara, dia bilang gini, that's semuanya free, gratis. Tuhan sedang menunjukkan jalan berikutnya. Tuhan masih berbicara kepada saudara dan saya sebagai orang percaya sampai sekarang. Tuhan gak berbicara hanya kepada pendeta, kepada pendoa, Tuhan gak hanya berbicara kepada orang punya labeling tertentu, no, tetapi Tuhan berbicara kepada semua orang. Setiap kita sudah memiliki kemampuan untuk mendengar suaranya Tuhan. Saudara, firman ini ayat yang terakhir. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, aku tidak mundur. Saudara, sekali lagi kalau Tuhan menginginkan untuk kita memiliki senjata daripada Tuhan, lidah yang penuh kuasa, telinga rohani yang peka untuk mendengar suara Tuhan, saudara, hal yang Tuhan mau adalah kita taat. Semakin kita taat, kita akan semakin peka. Semakin kita taat, semakin kita peka. Saudara, saya mengalami, saya nggak bilang banyak, tetapi cukup banyak, di mana Tuhan izinkan untuk mendengar suara-suara Tuhan, di mana Tuhan juga menuntun setiap langkah saya. Salah satunya adalah ketika pada saat saya sakit, tahun 2020 ketika saya sakit, pada saat waktu itu saya sedang sakit, waktu itu sebuah hal penyakit yang sangat mengerikan pada saat waktu itu, saudara. Dan pada saat waktu itu ketika saya di rumah sakit, sebuah statement berkata begini, David, kamu sudah sembuh. Saya lagi tidur, saudara. David, kamu sudah sembuh. Saudara, saya bangun pagi, saya berkata, amin, amin, amin. Saya sudah sembuh, amin, thank you Tuhan, amin, amin. Saudara, hari itu dikasihkan hasilnya.
Dan mereka bilang gini, negatif. Saya bilang, yes Lord, thank you Lord. Tuhan berbicara kepada setiap kita, saudara. Saya mau satu lagi yang terakhir, saya mau cerita singkat saja. Saudara, pada saat waktu itu, pada saat setelah saya mengalami kesembuhan, saudara, saya mengalami masalah di area lung, paru-paru. Saya nggak bisa nafas, saudara. Artinya bukannya sesak nafas. Kalau saya tidur, paru-paru saya nggak kerja. Jadi kalau saya nafas mesti dengan penuh kesadaran. Kalau saya tidur saya nggak sadar, jantung kita kerjanya otomatis, paru-paru tidak. Kita mesti tarik nafas. Dan ketika paru-paru itu nggak bisa kerja, saya kekelep lagi tidur. Makanya saya takut banget kalau saya tidur. Jangan bukan hanya itu. Jangan kata begini saudara. Saudara bisa begini enak. Dulu saya nggak bisa begini. Kalau saya begini taruh tangan di dada, saya nggak bisa nafas. Mati saya. Kayak gitu. Jangan bukan hanya itu saudara. Saya tidur taruh selimut di atas dada saja, saya nggak bisa tidur. Saya nggak bisa napas. Keteken. Parah sekali kondisi waktu itu. Yang terjadi adalah kayak gini. Tuhan berbicara pada saya sebuah mimpi. Itu tahun 2020 bulan Oktober. 2020 bulan Oktober. Saya mimpi. Di dalam mimpi Tuhan perlihatkan gini, saya sedang khotbah di depan anak muda. Saya nggak pakai masker. Lagi khotbah di depan anak muda. Anak-anak muda di lantai, saya belum berapi-api. Saya sedang khotbah di situ. Saya bangun, saya menangis saudara. Karena buat saya itu that's the impossible. Bagaimana mungkin? Saya ngomong aja susah. Saya ngomong aja nggak bisa besar begini. Saya ngomong mesti pelan. Jadi kayak orang Jawa klasik kayak gitu. Pelan. Saya nggak bisa. Apalagi khotbah berapi-api. Saya bilang nih, that's the impossible things buat saya. Tetapi saya berkata, yes Lord, aku percaya. Apa yang kau katakan di dalam mimpi itu terjadi. Saudara, apa yang terjadi? Tahun 2023 bulan Mei kemarin, mimpi itu tergenapi. Ya, saudara, satu hal yang saya mau sampaikan begini saja, cuman just one things. Kenapa saya ceritakan ini? Just one thing, saya cuma berkata begini. Kuasa itu ada di dalam diri saudara. Di dalam lidah kita. Tuhan sudah kasih itu. Ada di dalam inside of us. Kuasa itu. Di dalam lidah kita ada itu kuasa. Kuasa Allah. Di dalam diri kita sudah ada kepekaan untuk kita mampu mendengar suara Tuhan. Setiap kita sudah memilikinya. Kita sudah memiliki kemampuan untuk mendengar suaranya Tuhan. Tetapi yang diperlukan cuma just one. Hanya satu. Diasah, dilatih. Saudara, saya punya pisau. Di dalam pisau ini, kita tahu pisau. Di dalam pisau ini ada kemampuan untuk memotong. Betul gak saudara? Sudah ada di dalam sini. Tapi apa yang terjadi? Pisau ini gak punya kemampuan untuk memotong. Apakah tidak ada kemampuannya di dalam sini? Ada. Masalahnya di mana? Pisau ini nggak lagi diasah. Pisau ini nggak lagi diasah. Di dalam kehidupan kita, inside of us sebagai anak-anak Allah, sebagai domba-dombanya Tuhan, kemampuan untuk mendengar suara Tuhan ada dalam diri kita. Kita nggak perlu bertanya begini, Pak Pendeta, kira-kira suara Tuhan apa buat saya? No, ada di dalam diri kita, kemampuan untuk kita mendengar suara Tuhan. Kuasa itu ada di dalam diri kita. Untuk kita perkatakan. Sometimes yang dibutuhkan cuma apa? Kita beri diri diasah. Pisau ini harus diasah. Diasah. Kehidupan kita harus perlu diasah. Lewat mana? Pemuritan. Kehidupan kita diasah, dilatih, dibentuk. Melalui apa? Melalui teguran, melalui nasihat, melalui pengajaran. Sometimes yang terjadi adalah kita menjadi pisau yang gak mau diasah. Ketika diasah kita tahu bunyinya udah gak enak, kesek tajam. Ketika diasah panas. Dipegang rasanya panas. Sama ketika kita dimuridkan, kita dilatih, kita dibentuk, kita sedang diasah melalui pemuritan. Ada teguran, ada nasihat, ada bahkan mungkin perkataan-perkataan yang mungkin tajam buat kita. Saudara,
Kebenaran selalu bentuknya seperti pisau yang tajam mengikis. Ketika kita berbuat dosa, ada orang menyatakan kebenaran bagi kita, kita rasanya kayaknya teriris, betul nggak? Beri diri untuk dimuridkan. Beri diri dimuridkan, kita akan menjadi pisau yang diasah. Jangan lari ketika kita mau diasah oleh Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan mau kita dimuridkan? Tuhan mau kita diasah agar telinga rohani kita itu bisa semakin peka. Lidah kita semakin penuh dengan kuasa Allah yang berkatakan kehidupan. Hari ini saya akan tutup dengan satu kata. Obedience. Ketaatan. The one way. Hanya taat. Tadi saya sudah bersaksi. Ketika pada saat saya menghadapi iblis berusaha mengubur hidup saya, hidup-hidup dalam keputusasaan dan kekecewaan. Saya berkata, no. Saya pernah diajar, saya pernah dilatih, saya pernah diasah, saya pernah dididik, saya pernah dimuridkan. Dan saya still dimuridkan. Saudara, saya berkata aku mau memilih yang benar. Hari ini, obey. Please, just obey. Just obey. Saudara akan melihat di mana kehidupan saudara akan dituntun Tuhan. Banyak hal-hal kecil saudara saya mengalami dalam kehidupan saya. Ketika saya bingung, Tuhan saya mesti bagaimana? Ngadepin masalah ini, ngadepin orang ini saya mesti bagaimana? Apa yang mesti saya lakukan Tuhan? Sampai tadi pagi pun saya masih dituntun. Sampai tadi pagi pun Tuhan tuntun saya. That's sampai tadi pagi saya masih mendengar dia berbicara. Dan dia menuntun saya untuk melakukan apa yang harus saya lakukan. That's di dalam khotbah ini. Tetapi bagaimana kita bisa lidah kita semakin penuh kuasa. Kita pengen lidah kita semakin penuh kuasa. Ketika kita berkata iblis, nyah, nyah. Kita berkata iblis pergi, pergi. Firman Tuhan berkata tunduklah kepada Allah. Maka iblis akan lari daripadamu. Berbicara tunduk, berbicara mengenai kehidupan kita yang berkata, yes, I want to obey. Saya bersedia untuk taat Tuhan. Apa yang kau katakan, saya akan tunduk, saya akan lakukan. Obedience, ketaatan. Seseorang bisa menjadi taat, menjadi orang yang taat hasil daripada pemuritan. Pemuritan menghasilkan sebuah karakter yang namanya ketaatan. Ketaatan akan menuntun seseorang kepada kehidupan yang dipenuhi oleh kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Lidah yang penuh kuasa. Saudara, ketaatan bukan untuk supaya memuaskan orang yang dimana kita mau taat sama dia. No. Ketaatan bukan berbicara untuk kita mau memuaskan apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Yes, you are Lord. Saya taat untuk menyenangkanmu. Yes, memang Tuhan senang. Tetapi kalau Tuhan mau kita taat, kita berkata Tuhan, oke, saya mau taat. Saya mau taat untuk mendengarkan apa yang kau katakan. Saya mau taat melakukan firman-Mu. Saya mau taat, saya mau taat, saya mau taat. Karena Tuhan mau untuk membawa kita melihat di mana kehidupan, di mana Allah begitu hidup di dalam diri kita. Allah begitu nyata di dalam diri kita. Dia menjadi seorang pribadi yang seperti berjalan bersama dengan kita. Ketika kita lemah, dia menaruhkan perkataan di dalam diri kita dan kita perkatakan kuasa Allah mengalir dalam kehidupan kita. Dia berjalan di kehidupan kita bersama dengan kita. Ketika kita punya persoalan, kita punya masalah, kita berkata, Tuhan, apa yang mesti saya lakukan? Dia mendengarkan suaranya untuk kita dapat mendengar apa yang dia sampaikan buat kita. Dan kita menjadi seperti domba yang berjalan, yang dikatakan Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, gada dan tongkatmu menyertai aku. Dan aku melihat engkau menuntun aku ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. That's the Christian life. Itulah kehidupan orang Kristen. Dan saudara, Tuhan mau kita ada di situ. Tuhan gak mau kita cuma jadi orang Kristen-Kristenan yang cuma datang duduk ke gereja, yang hanya punya liturgi agama, yang punya status agama sebagai orang Kristen. Tetapi Tuhan mau kita memiliki kehidupan seorang Kristen, kehidupan bersama dengan Dia.
Obedience. Obedience adalah buah daripada pemuritan.